Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, tabik pun, ya pun. Kami dari kelompok 3 TPB 2 ingin menampilkan hasil percobaan kami tentang penerapan hukum Bernoulli pada mobil-mobilan bertenaga air. Saya sebagai ketua atas nama Rido Benedictus Togimanik, NIM 123450060, Prodi Sains Data. Saya Septi Christine Zebua dengan NIM 123110011, Prodi Fisika. Dan saya Tiar Mauli Natalia Purba dengan NIM 123110013, Prodi Fisika. Dan saya sendiri atas nama Lasma Siagian dengan NIM 123110014 dari Prodi Fisika. Saya Vika Mirandola Hailrul Sitompul dari NIM 123270026, Prodi Kimia. Dan saya Leo Sutanto Sianturi 123270032 dari Prodi Kimia. Pengertian hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli menyatakan bahwa kenaikan kecepatan aliran dari fluida mampu menyebabkan adanya penurunan tekanan fluida secara bersamaan, atau juga bisa diartikan dengan menurunnya energi potensial fluida tersebut. Yang menarik dari hukum Bernoulli menjelaskan tentang dapat diaplikasikan pada berbagai jenis aliran fluida dengan sejumlah asumsi. Hukum Bernoulli ditemukan oleh temuan asal Jerman, yaitu Daniel Bernoulli. Daniel Bernoulli adalah seorang matematikawan dan fisikawan Swiss. Ia lahir pada 8 Februari 1700 di Groningen, Belanda dan meninggal pada 8 Maret 1782 pada umur 82 di Swiss. Dan Bernoulli berhasil menerbitkan sebuah buku berjudul Hidrodinamika pada tahun 1738. Rumus Bernoulli P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2, di mana keterangannya rho sama dengan massa jenis fluida, G sama dengan percepatan karena gravitasi, P1 sama dengan tekanan pada ketinggian 1, V1 sama dengan kecepatan pada ketinggian 1, H1 sama dengan tinggi ketinggian 1, P2 sama dengan tekanan pada ketinggian 2, V2 sama dengan kecepatan pada ketinggian 2, H2 sama dengan tinggi pada ketinggian 2. Bunyi hukum Bernoulli. Kenaikan kecepatan aliran dari fluida mampu menyebabkan adanya penurunan tekanan fluida secara bersamaan. Contoh penerapan asas Bernoulli: tangki air yang berlubang, gaya angkat pada sayap pesawat, dan masih banyak lagi. Prinsip kerja mobil-mobilan bertenaga air. Pada mobil diletakkan botol yang dijadikan sebagai wadah. Botol tersebut dilubangi dengan sama panjang diameter yang disesuaikan dengan sedotan yang dijadikan sebagai aliran air. Air kemudian turun ke kincir sederhana dan roda yang menyebabkan roda bagian belakang mobil bergerak. Gerakan kincir air terus-menerus menyebabkan roda bergerak selama air dalam wadah terisi. Dengan menggunakan variasi ketinggian wadah dan diameter berbeda, maka akan mempengaruhi laju aliran fluida yang bergerak melalui sedotan, dan debit yang dihasilkan semakin besar, sehingga mempengaruhi kecepatan mobil pada jarak yang sama untuk tiap percobaannya. Alat dan bahan yang digunakan yaitu kaset, lem, gunting, botol, tutup botol, cutter, paku, sumpit, dan lem tembak. Langkah-langkah pembuatan. 1. Siapkan potongan kayu dan kardus, lalu gabungkan melalui lem hingga membentuk kerangka dari mobil. 2. Buat kincir air dengan menggunakan tutup botol. 3. Lubangi bagian roda dan satukan menggunakan kayu dan gabungkan roda dan kincir air pada bagian belakang. 4. Setelah itu pasang bagian semuanya rangkaian supaya menyatu berbentuk seperti mobilan. 5. Lalu lubangin tutup botol agar airnya nanti bisa mengalir dari atas. 6. Gabungkan botol yang dilubangi dengan mobil. 7. Mobil pun siap. Baik, kelebihan dari mobil-mobilan bertenaga air. 1. Biaya operasional yang rendah karena tidak menggunakan bahan bakar atau listrik. Kedua, ramah lingkungan karena tidak menghasilkan uap. Ketiga, terbuat dari alat-alat yang sederhana dan mudah didapatkan. Keempat, tidak berbahaya bagi anak-anak yang menggunakannya. Kelima, air adalah sumber daya terbarukan dan dapat digunakan dalam jangka waktu yang panjang.
kekurangan dari mobil-mobilan bertenaga air. Yang pertama, kecepatan yang tidak stabil karena dipengaruhi oleh angin. Yang kedua, kontrol yang kurang baik karena tidak dapat diatur secara manual. Yang ketiga, keterbatasan jarak tempuh karena tergantung pada banyaknya air di dalam wadah. Yang keempat, sulit untuk dioperasikan di area dengan angin yang kurang stabil. Keunikan dari alat ini ialah alat ini menghasilkan gaya dorong atau gerakan dengan mengandalkan prinsip Bernoulli. Konsep ini memanfaatkan tekanan yang dihasilkan oleh perubahan kecepatan aliran air untuk menciptakan gaya yang mendorong mobil supaya bergerak. Untuk pengembangan alat kedepannya diupayakan menggunakan bahan material yang lebih kokoh, sehingga alat tidak mudah rusak dan saat air mengalir dengan kecepatan tinggi, tekanannya bisa menciptakan gaya dorong yang lebih kuat lagi.